Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat taubah, dan seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya Allah, dan kita bisa menggunakan dengan baik nikmatnya Allah tersebut untuk menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah sejarah para Nabiullah alaihi wassalam yang sebelumnya dua pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sirah tentang sirah Nabi Shalih alaihi salam, yang kemudian kemarin kita selingi dengan sejarah kaum Yahudi atau Bani Israil. Oleh karenanya pagi hari ini insya Allah kita akan masuk pada sirah Nabi yang selanjutnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang sangat kita kenal, Nabi yang sering kita baca namanya di setiap sholat kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang kemudian para ulama dikategorikan sebagai nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi, nabi yang sangat teguh luar biasa, memiliki kesabaran di atas rata-rata, tingkat kesyukuran yang luar biasa, dan memiliki cobaan yang lebih daripada cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tingkatan nomor 2 manusia terbaik.
setelah Nabi Muhammad SAW. Kita pernah menjelaskan bahwa urutan manusia terbaik itu yang pertama dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham sami mawon. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam baru ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, dan ada Nabi Isa. 3 nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah 3 nabi, setelah Nuh, Ibrahim, dan Musa, setelah Nuh, Musa, dan Isa, maka manusia terbaik setelahnya adalah 25 nabi dan rasul yang kita hafal itu, yang namanya tersebut di dalam Al-Quran diambil 5 nabi tadi yang sering kita hafal nih, kok Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut sampai Nabi Muhammad, diambil 5 nabi tadi. Diambil Nabi Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Ini urutan manusia terbaik. Setelah itu urusan manusia terbaik baru para rasul yang tidak disebutkan dalam 25 nabi dan rasul. Setelah itu urutannya adalah baru para nabi selain dari 25 nabi dan rasul. Setelah itu baru ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian manusia terbaik setelahnya adalah as-sabiqun al-awwalun. Kemudian manusia terbaik setelahnya adalah orang-orang yang muhajirin, hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian orang Ansor, kemudian orang yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut perang Uhud, kemudian para sahabat secara keseluruhan, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata menempati urutan kedua manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan melihat, sebelum kita menceritakan tentang sirah hikayah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan melihat sisi-sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tentu keistimewaan ini tentunya lebih istimewa Nabi Muhammad SAW. Karena meskipun Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari seluruh nabi, nabi yang paling muda dari sekian nabi, tetapi Nabi Muhammad adalah manusia terbaik di atas nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang levelnya, tingkat keistimewaannya setelah Nabi Muhammad SAW ini memiliki keistimewaan luar biasa. Yang pertama, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bahwa beliau itu seorang nabi yang diberi gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia yang pernah hidup sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, gelar Khalilullah itu hanya disandang oleh 2 orang saja. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak manusia pertama Nabi Adam sampai kelak manusia terakhir menjelang hari kiamat, gelar Khalilullah itu cuma disandang oleh 2 orang saja, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah atau Khalilur Rahman. Khalil itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ittakhadani khalila, telah menjadikan aku sebagai seorang kekasih. Kekasihnya Allah, artinya kekasihnya Allah itu orang yang sangat-sangat dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Ini sabda Nabi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Orang yang sangat dekat sekali dengan Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku, kata Nabi, hendak menjadikan kekasih dari umatku, lantakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka aku pasti akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai kekasihku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa ayat 125. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat-sangat dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kata cinta itu ada bermacam-macam bahasanya. Ada yang namanya ishq, ada yang namanya hub atau mahabbah, dan ada yang namanya khullah. Kata khalil itu berasal dari kata khullah, cinta. Khalil, seseorang yang sangat-sangat dicinta, itu khalil. Nah, dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya cinta niku bermacam-macam. Puncak dari segala macam cinta itu namanya khullah. Orang yang paling dan sangat paling dicintai itu namanya khalil. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hanya dicintai oleh Allah, tetapi sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim bergelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah? Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada Nabi Ibrahim untuk bisa melewati segala ujian berat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa dengan totalitas tunduk dan taat kepada Allah tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa henti. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa melewati semua ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu taat tanpa tapi, taat, patuh, tunduk tanpa nanti dan tanpa nanti. Nek kula panjenengan niku biasane taat, ning terkadang taatnya dengan kata tapi. Jo ngaji yo hening. Nah, itu kata-kata hening. Hening mantuk,
hening atau hening. Nah, hening itu tapi. Nabi Ibrahim tidak pernah taat dengan kata tapi, dan Nabi Ibrahim tidak pernah taat dengan kata nanti. Sholat engko. Nabi Ibrahim udah saat ini ke sholat engko, soalnya ada ngajak ngobrol. Apa tuh? Artinya ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan sesuatu, sudah segera mungkin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil melewati ujian-ujian dari Allah dengan baik, dengan mulus. Di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim yang mampu dilewati oleh Nabi Ibrahim hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Di antara ujiannya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian berupa ayah yang ayahnya ingkar kepada Allah, ayahnya pembuat patung, ayahnya selalu mendebat Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi meskipun ayahnya mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim malah mendoakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim yang ketika itu ayahnya bernama Azar. Sanes Azhar. Azar itu adalah nama bapaknya Nabi Ibrahim. Terus ada nabi yang beliau punya ayah, tapi ayahnya menjadi orang yang pertama kali menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim. Jadi penentangan pertama itu justru datang dari sosok sang ayah, di mana biasanya ayah ini adalah orang yang pertama kali membela anak, di mana sosok ayah ini adalah orang yang pertama kali menjadi pelabuhan pertama oleh seorang anak ketika kemudian anaknya memiliki masalah. Segala permasalahan yang dihadapi, kalau sudah mentok nanti wadulnya, curhatnya nanti ke ayah atau ibu pada orang tuanya. Ini justru ayahnya malah menjadi yang pertama kali menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau bukan sosok Nabi Ibrahim, pasti pertama kali melangkah langsung down. Kalau bukan Nabi Ibrahim, tetapi justru Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melewati ujian dari Allah lewat sosok ayahnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru menentang pertama kali dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan justru mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota, dari desa, dari kampungnya. Yang pertama kali mengusir Nabi Ibrahim itu justru ayahnya, bukan kaumnya nanti. Ayahnya yang kemudian pertama kali mengusir Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya ini menjadi gembong kekafiran ketika itu, karena patung-patung yang disembah-sembah oleh orang-orang kampungnya Nabi Ibrahim, pembuatnya itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Yang kemudian membuat berhala itu ternyata pembuatnya, sang pembuat berhala itu adalah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melewati ujian ini dengan mulus, bisa sabar menghadapi ayahnya, bisa kemudian tidak pernah sekalipun membentak ayahnya, tidak pernah, jangankan membentak, mengatakan kepada ayahnya, tidak pernah. Sementara Allah berikan beban kepada Nabi Ibrahim untuk mendakwai ayahnya. Ayahnya menentang, tapi sekalipun tidak pernah keluar kata-kata kasar dari Nabi Ibrahim. Jangankan kata-kata kasar, nada tinggi Nabi Ibrahim untuk ayahnya tidak pernah. Ini sosok Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang kemudian bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan mulus. Kemudian di antara kenapa kemudian sampai Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilur Rahman, karena ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang kedua berupa pengusiran Nabi Ibrahim dari kaumnya.
Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir dari sebuah kota bernama Babilonia atau Babil atau Babylon yang sekarang kemudian menjadi bagian dari kota Irak, diusir dari sana sementara lahir di sana, tumbuh kembang di sana, mendewasa di sana, tanah tumpah darahnya, tetapi diusir dari tanah kelahiran. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlas pergi dari kampung halamannya nanti setelah kemudian diusir dari kaumnya. Di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewatinya dengan mulus adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh putranya yang bernama Ismail. Bahkan perintah itu datang bukan Allah berfirman secara langsung, bukan kemudian Allah utus Nabi malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah itu kepada Nabi Ibrahim. Bahkan perintah itu datang hanya lewat sebuah mimpi tok. Dan Nabi Ibrahim yakin mimpi itu dari Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang bernama Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi aku menyembelih kamu. Fanzur ma'adha tara. Bagaimana pendapat kamu wahai Ismail? Ismail juga anak yang luar biasa. If'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengeksekusi. Padahal perintah itu hanya datang lewat mimpi. Tetapi Nabi Ibrahim faham betul mimpi itu datang dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di atas pembaringan. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil senjata, Allah alam apakah kapal, apa pisau, apa pedang kita tidak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya bernama Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil menjalani perintah itu. Tetapi kemudian Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita tidak mungkin. Padahal itu Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah lama, bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Akhirnya kemudian menikah dengan Hajar, kemudian dikaruniai anak bernama Ismail. Satu anak semata wayangnya yang selama ini dinanti-nantikan kehadirannya bertahun-tahun. Bayangkan menunggu kelahiran anak bertahun-tahun. Ada seseorang yang kemudian mungkin sudah menikah 3 tahun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian akhirnya setelah 3 tahun dikaruniai seorang anak, seneng ini pula pol-polan. Baru 3 tahun. Ini Nabi Ibrahim sudah bertahun-tahun menikah dan belum juga dikaruniai seorang anak. Ketika Allah memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, setelah dewasa anaknya malah disuruh untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada kata lain yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Maka pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah tanah tandus tak berpenghuni yang sekarang bernama Makkah. Dulu belum ada apa-apanya, ditinggal begitu saja. Ditinggal. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Palestina. Ditinggal di tanah tandus, tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada binatang, kering kerontang. 2 orang sendirian, seorang ibu
dan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk itu, untuk membawa Hajar dan Ismail pergi ke tanah tandus. Dalam kitab Al-Yati yang ditulis oleh Syekh Sami Sa'id disebutkan bahwa Nabi Ibrahim naik unta, Hajar gendong Ismail naik unta yang satunya. Jadi menggunakan 2 unta menuju ke Makkah dari Palestina. Sampai di Makkah, Nabi Ibrahim itu juga tidak tahu maksudnya apa. Kok Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar dan Ismail ke tanah tandus? Nabi Ibrahim itu tipe orang yang ketika Allah perintah sami'na wa ata'na, tidak bertanya kenapa, tidak. Nabi Ibrahim itu tipe orang yang kalau Allah sudah perintah, sudah lakukan saja apa yang Allah perintah, karena Allah tidak mungkin akan menelantarkan hambanya ketika Allah sudah memerintah. Maka Nabi Ibrahim tinggal jalan. Nah, qadar Allah, Nabi Ibrahim punya seorang istri yang bernama Hajar. Hajar pun sosok perempuan salihah, istri yang setia, tak pernah sekalipun bertanya kepada Nabi Ibrahim kecuali kepepet. Maka ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar, mengajak Hajar ikut kemana? Ke sana. Diajak uduk. Kemudian Hajar tidak pernah bertanya Ibrahim, mau kemana kita? Hajar tidak pernah bertanya. Ketika suaminya yang perintah, manut. Selama kemudian perintahnya bukan perintah maksiat. Toh Nabi Ibrahim juga seorang nabi, tidak mungkin akan bermaksiat kepada Allah. Maka tidak pernah bertanya, pokoknya manut sama suami saya Ibrahim. Sampai di Makkah, baru ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkannya, baru Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim juga tidak bisa menjawab. Lalu Ibrahim itu cuma manut perintah dari Allah, namun itu akan dawuh Nabi Ibrahim itu tidak bisa menjawab. Terus jalan. Hajar kembali bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Wahai Ibrahim suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Mau jawab apa ini? Bingung Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim juga tidak tahu. Maka kemudian baru Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini semua, wahai Ibrahim suamiku? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang perintah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Kembalilah wahai Ibrahim, saya akan bersama Ismail di sini. Ujian ini datang kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bisa melewati itu tanpa tapi, tanpa kenapa. Ya Allah, kenapa engkau perintahkan saya untuk meninggalkan Hajar di sini? Ya Allah, kenapa engkau perintahkan saya untuk menyembelih putra saya? Ya Allah, kenapa engkau? Tidak pernah Nabi Ibrahim melakukan dan mempertanyakan seperti itu. Allah perintah lakukan, Allah larang tinggalkan. Itu apa yang kemudian selama itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Ini yang pertama. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad adalah beliau bergelar Khalilur Rahman, orang yang sangat dan amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang selalu kita baca dalam sholawat kita, khususnya adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang dibaca di sholat kita. Sholawat itu lah macam-macam tadi. Ada sholawat mulai saat ini itu sholawat kata tenang pirang-pirang sholawat itu.
Nah, sholawat yang untuk sholat tidak boleh dengan sholawat yang lain kecuali sholawat Ibrahimiyah pada tasyahud. Setelah at-tahiyyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Atau ada yang menggunakan at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Tidak boleh dengan menggunakan sholawat yang lain pada saat sholat. Pada saat sholat, sholawatnya harus itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi hingga nama sholawatnya saja bernama sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah itu karena di dalamnya ada lafaz Ibrahim. Tidak boleh pas sholat ini kok sholawatnya dengan sholawat badar. Asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Neting sholat boten pareng neting sholat. Kalau pas sholat 5 waktu ya sholawatnya dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, kalau di luar sholat sholawatnya mau pakai sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, monggo kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat ya sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Dan inilah yang perlu kita baca dalam sholat, dan inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sisi keistimewaan. Beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dua nabi, bukan satu-satunya. Satu-satunya ada dua-duanya. Yang dua-duanya disebutkan dalam sholat. Nabi sinten sing disebutkan dalam sholat kecuali Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim. Berarti setiap hari orang yang mendoakan Nabi Ibrahim itu berapa kali didoakan? Berkali-kali. Satu hari ada 5 sholat. Satu sholat itu kalau sholat duhur, sholat subuh berarti sholawatnya 1 kali kan, tasawufnya 1 kali. Sholat duhur berarti 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali. 9 kali sholawat. Kalau rakaatnya kan 17 rakaat, tapi tasyahudnya baik tasyahud awal dan tasyahud akhir jadinya 9. Berarti 9 kali Nabi Ibrahim disebut. Nah, 1 orang belum sholat sunnah, tambah katakanlah yang sholat wajib 1 orang itu 9 kali menyebut nama Ibrahim. Nah, 1 kampung itu ada 100 orang, 100 orang kali 9, 900 kali dalam sehari nama Ibrahim disebut. Belum 1 kampung, belum 1 kelurahan, belum 1 kabupaten, belum 1 Jawa, se-Indonesia, se-dunia. 1 hari berapa kali orang menyebut nama Ibrahim? Maka selain Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak disebut itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi yang paling banyak disebut itu tentu Nabi Muhammad. Di sholawat ada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ada Nabi Muhammad disebut. Ada disebutkan Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah disebut, selalu disebut. Nah, setelah Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak disebut ya Nabi Ibrahim. Makanya di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi yang disebutkan dalam sholawat. Boten enten ikuting sholat nih kok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Musa wa Isa wa Nuh wa Yusuf ya Yunus. Boten enten.
adanya kama sholaita ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Makanya ini sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang ketiga, sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga, yang ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang kelak di hari kiamat nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam barzakhnya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemudian kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mati semuanya, illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Maka semua orang, bukan hanya orang, semua malaikat, semua binatang, semua tumbuhan, semua jin, semuanya yang hidup, semuanya mati. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjarak 40 kemudian, hanya Rasul tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, Rasul tidak menjelaskan. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, hingga akhirnya malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah semua manusia yang telah meninggal dunia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir kali. Satu pun manusia tidak ada yang luput dari dibangkitkan, termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia, termasuk janin yang keguguran ketika janinnya sudah ada nyawanya, yaitu janinnya sudah umurnya 4 bulan ke atas. Kalau 4 bulan ke bawah itu belum ada kehidupan. Dibangkitkan semuanya di hadapan Allah, termasuk para jin. Bahkan dalam kitab Syarhus Sunnah disebutkan bahwa termasuk binatang-binatang semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya nanti berhenti di mahsyar dan tidak sampai surga dan neraka. Hewan-hewan itu bukan penting surga, bukan penting neraka, hanya untuk diadili oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kalian semuanya dulu. Tapi kalau manusia dan jin diadili, dihakimi, dihisab, hingga akhirnya puncaknya ada di surga atau di neraka. Nah, ketika manusia pertama kali dibangkitkan di hari kiamat, mereka semuanya dalam keadaan telanjang, tanpa mengenakan sehelai benang pun. Sebagaimana ini disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dinukil dalam kitab Ushulul Iman yang disusun oleh Uthbah minal ulama, sampai dalam hadis itu disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau di hari kiamat mahsyar nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju apa-apa, tidakkah nanti akan saling melihat satu sama lain? Ternyata Aisyah pun berpikiran begitu. Kalau manusia dibangkitkan tanpa menggunakan baju satu helai pun, nanti manusia akan saling melihat satu sama lain. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar untuk melihat aurat orang lain. Tidak peduli ada orang lain, tidak peduli, tidak kepikiran untuk melihat orang lain. Yang penting dirinya selamat. Ayahnya, ibunya yang dulu pernah merawatnya, anaknya yang dulu disayang-sayang,
ibunya tidak dipedulikan sama sekali. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semuanya sibuk ngurusi dirinya sendiri. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa akhihi, dan seterusnya. Lari dari saudaranya, lari dari anaknya. Baru setelah di mahsyar urusan selesai, baru teringat bapaknya, ibunya, anaknya. Ketika mungkin ibunya atau bapaknya ada yang mau masuk ke dalam neraka, anaknya yang soleh akhirnya bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya misalnya. Ini baru kepikiran orang tuanya, baru kemudian kepikiran anak-anaknya setelah urusan di mahsyar selesai. Tapi nanti kemudian di mahsyar pertama kali tidak urusi orang lain, dan kemudian bangkit dalam keadaan telanjang. Maka orang yang pertama kali akan diberi pakaian setelah bangkit dari alam barzakh dalam keadaan telanjang, pertama kali orang yang akan diberikan pakaian oleh Allah itu ternyata Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sang Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Manusia di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, tanpa sandal, sepatu, normali sepatu seger merek. Betul apa-apa, tanpa alas niku nek bahasa pembarang niku namine ngeblek. Ngeblek niku nyeker. Nyeker niku berjalan tanpa alas. Ngeblek. Sanes keblek. Nek keblek niku napa? Pedhi. Ngeblek. Dalam keadaan tanpa alas, orotan tanpa baju sehelai pun, ini sabda Nabi ini, tanpa baju sehelai pun, dan khurlan bagi yang laki-laki dalam keadaan belum berkhitan. Jadi balik-balik. Kama khuliq, sebagaimana dulu pertama kali lahir dari ibunya, sebagaimana pertama kali diciptakan. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan manusia pertama, nu'iduhu, seperti itu pula kami akan mengembalikannya, mengulanginya. Wa'dan alaina, jadi itulah suatu janji yang pasti akan terjadi. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukan itu. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq, kata Rasul, dan manusia, makhluk yang pertama kali akan diberi pakaian oleh Allah, kata Rasulullah SAW, Ibrahimu, adalah Nabi Ibrahim. Manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini sisi keistimewaan Nabi Ibrahim yang ketiga. Yang pertama, sisi keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Hanya dua Nabi yang dapat gelar ini. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebutkan dalam sholat kita, dan hanya dua Nabi yang seperti itu, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, keistimewaan Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian kelak di hari kiamat nanti. Yang keempat, sisi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang keempat adalah Allah memuji Nabi Ibrahim dengan pujian yang banyak tersebar dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat yang memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memang secara khusus memuji Nabi Ibrahim. Allah memuji para rasul dengan Siddiqah. Para rasul itu adalah orang-orang yang jujur. Para rasul itu adalah orang-orang yang amanah. Para rasul itu begini
dan begitu. Tapi untuk Nabi Ibrahim ada pujian-pujian khusus dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini sisi keistimewaan yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan pujian yang banyak. Yang pertama, di antara pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, pujian untuk Nabi Ibrahim dari Allah. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah dipuji sebagai orang yang selalu menepati janji dan selalu menunaikan perintah Allah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Kalau Allah sudah perintah, langsung dikerjakan tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa henti. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu maksudnya selalu menyempurnakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Yang kedua, pujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Ini masih sisi keistimewaan yang keberapa? 4 nih. Saya ulang, keistimewaan yang pertama, Nabi Ibrahim digelar Khalilur Rahman. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim disebut dalam sholat-sholat kita bersamaan dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali yang akan diberikan pakaian oleh Allah kala di hari kiamat. Yang keempat, keistimewaan Nabi Ibrahim apa? Allah memuji banyak pujian kepada Nabi Ibrahim. Nah, pujian kepada Nabi Ibrahim yang pertama, Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah sebagai orang yang sangat menyempurnakan janji, mematuhi perintah Allah. Yang pertama. Pujian untuk Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci. Nabi Ibrahim itu boten nate mendendam, boten nate mangkel, dongkol, gondu, itu boten enten. Nabi Ibrahim boten nate ngonten, hatinya sangat suci, bersih. Sinten teng mriki sing saged wonten niku? Boten enten. Kula mawon boten enten, sinten mawon boten enten sing saged. Saged niku Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim. Bahkan kesucian Nabi Ibrahim alaihissalam, hatinya itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 83-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan di antara keturunan golongan Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu memang jalur nasabnya sampai kepada Nabi Nuh. Idja'a rabbahu, ketika ia datang kepada Rabbnya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Maka Nabi Ibrahim itu tidak pernah ada dalam hatinya kesyirikan, kedengkian, hasad, dendam, buruk sangka, suudzon. Boten enten. Ibu Nabi Ibrahim orang yang sangat baik. Nah, saat ini kados ngoten niku malah kadang dimanfaatkan. Orang yang hatinya tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada rasa curiga, tidak pernah ada syakwa sangka, tidak pernah ada suudzon. Suudzon lawan boten nate napa malih gibah, napa malih fitnah. Niku boten nate. Suudzon lawan boten nate. Suudzon itu tidak pernah diungkapkan. Namanya suudzon itu tidak pernah diungkapkan. Kalau diungkapkan dan ternyata perbuatannya benar, itu namanya ghibah. Ngomong kayak sini kayak begini dan begitu, benar yang dikatakan, itu namanya ghibah. Dia berprasangka buruk, kemudian diungkapkan, ternyata yang diungkapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya fitnah, mengatakan apa yang tidak sebenarnya. Berprasangka buruk, namun mikir, namun batin, namun hil, itu hanya sebuah gejolak dalam hati. Golek-golek, jangan-jangan kait ngene, kait ngono, si ibu kait ngene, si ibu kait ngono, dengan prasangka-prasangka yang buruk. Cuma diprasangkakan, tidak pernah diungkapkan. Nah, itu namanya
orang mangkat ngaji di Norembu mesti buruk nang omah. Padahal hanya di batin hati pun namanya suudzon. Kita itu menghindari suudzon itu berat luar biasa. Kalau menghindari fitnah mungkin bisa agak-agak direm ya. Yang penting menang. Menghindari ghibah angel. Lebih susah lagi menghindari suudzon. Karena teko-teko itu tiba-tiba teko ujuk-ujuk datang sendiri dalam hati. Baik, lapangan ngaji mesti kayak tulan-tulan tik-tik. Kayak mesti buru, mesti males, kayak mesti orang yang masjid, mesti nang omah mesti kayak karo bojone. Kayak mesti sudah sakwa-sangka persangkaan yang tiba-tiba hadir itu susah kita mau mengerem. Kalau memfitnah kita bisa ngerem. Ghibah usahakan direm. Tetapi kalau suudzon itu susah. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu orang yang nggak pernah suudzon. Orang yang nggak pernah hasad. Suudzon saja tidak pernah, apalagi hasad, dengki, iri, tidak pernah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu ditegaskan oleh Allah, irja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia Ibrahim datang kepada Allah dengan hati yang penuh selamat, dengan hati yang suci. Hatinya tidak ada rasa-rasa sakit, rasa-rasa penyakit-penyakit dalam hati, tidak ada. Itu pujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim, luar biasa. Yang ketiga, pujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang halim, awah, munim. Pujian dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 75. Allah berfirman, "Inna Ibrahim lahalimun awwahun munim." Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang halim, awah, munib. Itu Nabi Ibrahim. Dalam satu ayat langsung Nabi Ibrahim dipuji dengan pujian sekaligus, 3 pujian sekaligus. Nabi Ibrahim itu halim, awah, munib. Apa itu halim? Halim adalah orang yang amat sangat penyabar dan tidak pernah ada sedikit pun terlintas dalam hati untuk membalas keburukan orang lain. Ibu Nabi Ibrahim. Bukan kemudian, kalau kita itu terkadang didolimi, kemudian awas sekali, kemudian kita ngerem, ora apik, aku tak sabar, aku tak ngapura. Iku nek kula panjenengan. Jadi kita memaafkan, kita memaklumi setelah sebelumnya ada rasa mangkel, setelah sebelumnya ada rasa marah. Niku manusiawi dan wajar. Ternyata Nabi Ibrahim tidak wajar dalam tanda kutip. Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak pernah terlintas untuk membalas, didolimi, tidak pernah marah. Itu manusia wae. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah menyebutnya beliau seorang yang halim, bukan alim. Alim orang yang pandai, itu alim. Halim. Beliau juga orang yang awah adalah orang yang sangat takut kepada Allah hingga ketika beliau berdoa mengibahnya luar biasa. Mengibahnya itu merengek-rengeknya dalam berdoa kepada Allah itu luar biasa. Sampai seperti itu. Sangat butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan itu kadang ndonga, padahal ndonga niku sing butuh niku lak kula panjenengan dumateng Gusti Allah. Ndonga niku kadang malah ora. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berat rapuh. Ndonga orang tua aku fil wali saya wali maka marah ini sahira. Artinya apa, Bu? Kamu nak ngerti penting ndonga. Kadang kalau panjenengan seperti ndonga, kadang ada orang yang berdoa seperti amin, padahal boten ngertos artine napa. Pokoke sing bapak-bapak niku sing khotbah napa pas khotbah Jumat, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wis pokoke modal
kepingin supaya tidak banyak hujan. Padahal yang khutbah itu berdoa, ya Allah, iskina ma'an minas samai, ya Allah turunkan hujan dari langit, berikanlah kami, amin. Padahal itu doa yang kalau betul-betul diturunkan hujan, nanti tembakaunya menjadi tidak baik. Kadang kalau panjenengan iku ngoten, kadang boten ngertos sing didonga niku napa, wis sing penting wis pokoke apik. Nah, ikhwani fillah, Nabi Ibrahim itu saking dia butuh kepada Allah sampai awal takut kepada Allah hingga ketika berdoa mengibahnya luar biasa. Dan beliau juga munib itu adalah orang yang selalu memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam semua, insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Ini mukadimah tentang Nabi Ibrahim. Soalnya cerita Nabi Ibrahim itu macam kata. Benten cerita tentang Nabi Ilyasa itu sedikit, karena memang penyebutan tentang sirah Nabi Ilyasa tidak sebanyak Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu memang ceritanya dalam Al-Quran panjang-panjang. Sampai ada satu surat yang surat itu bernama surat Ibrahim. Surat sing nomor pinten ya? Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim. Nah, itu surat Ibrahim. Ada satu surat Ibrahim. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Sebenarnya masih ada beberapa sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sebagai pujian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya baru sejarah Nabi Ibrahim, dari mana dilahirkan, kemudian bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim, bagaimana sebenarnya sejarah Nabi Ibrahim ketika berdakwah dengan Namrud, dengan kaumnya. Apakah benar Nabi Ibrahim itu dulu seorang ateis? Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dulu orang ateis katanya. Kemudian Ibrahim mencari Tuhan, melihat langit, ada bintang, ini Tuhan saya. Mana itu tahu? Kemudian setelah pagi, loh Tuhan saya hilang, bukan Tuhan saya. Kemudian datang malam yang lain, ada bulan lebih besar, ini Tuhan saya. Ternyata hilang lagi, bukan Tuhan saya. Siang ketemu matahari, ini Tuhan saya. Kemudian malam hilang, bukan Tuhan saya. Berarti Tuhan saya adalah yang menciptakan ini semua. Apakah betul ya Nabi Ibrahim memang seperti itu? Nah, ini insyaallah kita akan bahas di kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala semakin senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita barokah, memberikan kita ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang badhe nyuwun prisa mboten? Mboten. Wonten. Perkanan iki kedung tak ring acep bener iki kedung. Mboten pun Ustaz rahasia-ipun mugi-mugi wonten manfaatipun. Saderengipun dipun tutup ngaturaken informasi enjang menika tanggal 6 bulan kali kelas sekedar balik kelas satu kalau ini 3 juta 700 sangatus rupiah enjang menika nomor 300 rupiah jumlah dados kawan itu 150 rupiah. Mugi-mugi ingkang